Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Di zaman permulaan bumi, Nuwa atau disebut juga Dewi Nuwa dalam mitologi Tiongkok dan bangsanya pernah memiliki sebuah kerajaan yang tenggelam di lautan barat yang jauh. Sebagai informasi singkat, Dewi Nuwa adalah salah satu dari 3 maharaja dari suku Tionghoa. Menurut legenda, bentuk Nuwa berkepala manusia berbadan ular. Di Kabupaten Long An semasa dinasti atau Kerajaan Qin Timur pada tahun ketiga, ada seorang biarawan bernama Fa Xian di Chang'an. Saat berusia 60 tahun, dia tiba-tiba berkata bahwa dia akan pergi ke barat untuk mengambil kitab suci. Biarawan Fa Xian berangkat dari ibu kota Chang'an menuju ke barat sepanjang jalur sutra. 11 tahun kemudian, dia menumpangi kapal besar dan berlayar di lautan luas selama 14 hari dan tiba di sebuah pulau legendaris. Di pulau ini, dia menemukan sesuatu yang sangat aneh, yaitu meskipun pelabuhan di pulau ini sangat ramai, para pedagang dari berbagai negeri kerajaan memperdagangkan rempah-rempah dan perhiasan di sini. Namun dia mendapati ada beberapa kios di sini memajang aneka perhiasan langka dan eksotis di depan pintu, tapi tidak ada penjaganya. Yang ada hanya papan kayu dengan ukiran harga perhiasan. Jika ada yang beli, cukup letakkan saja uangnya dan ambil barangnya sendiri. Tapi saat menjelang gelap, pemilik kios berjubah hitam akan muncul secara diam-diam dan membawa pergi perhiasan berikut uang pembelian. Orang-orang berjubah hitam ini tinggi besar, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas wajah mereka, dan dalam sekejap mereka menghilang dalam kegelapan malam. Ini bukan mitos dan legenda, tapi dari buku harian biarawan bernama Fa Xian. Orang pertama yang pergi ke barat untuk mengambil kitab suci bukanlah biku Buddha Xuanzang, tetapi biarawan Fa Xian dari dinasti Qin Timur 317 hingga 420 Masehi. Dia 228 tahun lebih awal dari biku Buddha Xuanzang. Biarawan Fa Xian melihat sesuatu yang lebih kuno dan misterius. Kemanakah perginya biarawan Fa Xian dengan menyeberangi lautan? Siapakah sosok orang berjubah hitam yang tercatat di buku hariannya? Mungkinkah dia melihat sosok manusia berbentuk ular? Seperti yang pernah diulas Mata Ketiga, mungkin ada jenis kehidupan cerdas lain di zaman bumi kuno yang membangun sebuah peradaban cerdas kuno berteknologi tinggi. Mereka adalah manusia berbentuk ular, berbadan manusia, berekor ular, yaitu ras Nuwa dan Fusi, adalah leluhur bangsa Tionghoa yang dalam legenda mereka adalah keturunan dari dia dan Fusi kakaknya. Legenda tentang laki-laki dan wanita ular tersebar di wilayah pesisir di belahan dunia. Laki-laki ular pada umumnya adalah sosok pria berbentuk ular yang sangat tampan, yang suka merayu wanita manusia dan melahirkan anak dari mereka. Namun entah mengapa, wanita ular selalu terjerat dalam asmara dengan laki-laki manusia biasa yang selalu mempermainkan cinta, selalu bertemu dengan pria bajingan, hingga akhirnya wanita ular akan membunuh laki-laki bajingan tersebut untuk membalas dendam. Ratu Ular dalam legenda Turki. Situs Göbekli Tepe di Turki sebenarnya adalah patung batu manusia berbentuk ular. Peradaban manusia ular yang maju berkembang di sini 12.000 tahun yang lalu. Ada cerita yang sangat tua di Turki yang disebut Sahmaran. Nama Sahmaran berasal dari bahasa Persia yang merupakan kombinasi dari kata sah dan maran. Yang pertama adalah gelar yang digunakan oleh raja-raja Persia, sedangkan yang kedua berarti ular. Oleh karena itu, Sahmaran secara harfiah berarti Raja Ular. Menurut legenda, ada seorang pemuda bernama Tahmas, berasal dari keluarga miskin yang tinggal di hutan. Dia bekerja sebagai pemotong kayu, mencari nafkah dengan mengumpulkan dan menjual kayu. Suatu hari saat tengah bekerja,
dia terjatuh dalam lubang yang dipenuhi dengan ular. Sejak itulah dia bertemu dengan Sahmaran, sang ratu ular. Menurut cerita adat, Tahmas dan Sahmaran saling jatuh cinta dan memutuskan untuk tinggal di kerajaan sang ratu ular itu beberapa waktu. Tetapi suatu ketika, Tahmas merindukan keluarganya di bumi, hingga akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dengan berat hati, Sahmaran pun merelakannya kepergian pemuda tersebut dan memintanya untuk merahasiakan keberadaan Sahmaran kepada siapapun. Setelah kejadian itu semuanya baik-baik saja. Sampai suatu hari, tersiar kabar bahwa Raja Turki terjangkit penyakit misterius. Setelah memeriksa sang raja, tabib kerajaan menyimpulkan bahwa raja hanya dapat disembuhkan jika memakan daging ular Sahmaran. Tabib dan wazir atau kapten pengawal raja mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk memastikan seseorang pernah ke wilayah Sahmaran adalah dengan menuangkan air ke kulit mereka. Seperti yang telah diperingatkan Sahmaran ke Tahmas, ini akan menyebabkan kulit menjadi bersisik jika pernah ke kerajaan bawah tanah ular. Raja memerintahkan semua rakyatnya untuk hadir di pemandian umum. Di sana, mereka diawasi oleh tentara raja saat membenamkan diri di dalam air. Tahmas mencoba melarikan diri dengan menyembunyikan dirinya, tetapi dia ditangkap oleh tentara dan dibawa ke pemandian. Para prajurit melemparkan Tahmas ke dalam air. Kemudian sisik-sisik mulai muncul di kulitnya. Tahmas diseret keluar dari air, diikat, dan dibawa ke hadapan raja. Pada awalnya, Tahmas tidak bersedia mengungkapkan di mana Sahmaran tinggal, tetapi raja menyiksanya, dan karena tak tahan siksaan, akhirnya Tahmas memberitahu raja semua yang ingin dia ketahui. Sahmaran dikhianati. Ketika Tahmas melihat Sahmaran, dia merasa sangat malu dan menyesali apa yang telah dia lakukan. Tahmas mengatakan bahwa siapapun yang memakan ekornya akan panjang umur, sedangkan siapapun yang memakan kepalanya akan mati. Setelah menyampaikan pesan terakhir tersebut, Sahmaran dibunuh dan dipotong menjadi 3 bagian. Raja yang ingin disembuhkan memakan sepotong ekor Sahmaran. Dalam beberapa versi cerita, wazir juga memakan sepotong ekor, sementara yang lain mengklaim bahwa kapten pengawal raja yang melakukannya. Di sisi lain, Tahmas tidak ingin melanjutkan hidup. Dia memakan kepala Sahmaran. Kisah-kisah tersebut tidak secara eksplisit memberikan penyebab hal ini. Gambar Sahmaran di sisi lain dapat memberikan petunjuk tentang apa yang terjadi. Dalam banyak gambar yang menggambarkan Sahmaran, makhluk mitos ditampilkan dengan 2 kepala. 1 kepala manusia di bagian atas tubuhnya, sementara yang lain menjadi kepala ular di ujung ekornya. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa kepala manusia Sahmaran sebenarnya adalah ekornya, sedangkan kepala ularnya adalah kepalanya yang sebenarnya. Film thriller romantis dan menegangkan kini telah dibuat menjadi serial TV Sahmaran. Jika tertarik, teman-teman bisa menontonnya di Netflix. Drama Turki ini mengangkat genre petualangan, fantasi, dan drama yang diperankan oleh Serenay Sarikaya, Burak Deniz, Mert Ramazan Demir, dan lainnya. Patung Sahmaran. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Ratu Ular atas anugerah penyelamatan nyawanya, sekarang ada patung Sahmaran di Tarsus, Turki. Coba perhatikan sejenak, gambarnya persis dengan wujud Dewi Nuwa. Namun dilihat dari lukisan kuno yang ditemukan di Turki, bentuk Ratu Ular adalah manusia, namun bersisik dan berekor seperti ular. Menurut catatan dalam kitab Kejadian, setan di Taman Eden adalah ular dan merupakan makhluk paling cerdas di Taman Eden. Awalnya dia memiliki kaki. Dalam buku teks Tamil kuno India,
pernah menggambarkan tentang peradaban manusia berbentuk ular. Dalam proses evolusinya, manusia berbentuk ular telah bercabang. Terdapat banyak varietas ular dengan atau tanpa kaki dan banyak kaki. Bertemu dengan reptilian berbentuk ular. Belakangan ini, ada teori konspirasi yang menyebutkan bahwa dunia manusia saat ini diam-diam dikendalikan oleh reptilian humanoid. Konspirasi mengenai reptilian humanoid atau manusia kadal memang sudah lama beredar di internet. Meskipun belum banyak yang paham mengenai konspirasi ini, diketahui bahwa sebanyak 4% orang Amerika Serikat mempercayai kebenaran dari adanya konspirasi reptilian humanoid ini. Teori ini dikatakan sebagai teori terbesar dan tersukses dalam menarik perhatian banyak orang karena mengikutsertakan tokoh terkemuka yang diketahui masyarakat dunia. Jika dilihat dari teori yang ada, lizard people, reptilian humanoid atau manusia kadal, dipercaya sebagai alien pertama yang sampai ke bumi pada masa kuno dan bergabung dengan manusia melalui manipulasi DNA, juga perkawinan silang dengan populasi manusia. Bahkan diketahui juga pada tahun 1998, seorang reporter BBC, David Icke, menulis buku yang berjudul The Biggest Secret, di mana ia mengatakan bahwa ras manusia kini diperbudak oleh lizard people, atau yang biasa disebut juga kaum Anunnaki, yang menyamar menjadi tokoh pemerintah yang hidup di antara kita. Orang-orang seperti Ratu Elizabeth, George Bush, Hillary Clinton, sampai Bob Hope dan Zuckerberg dipercaya sebagai siluman reptil oleh penganut teori konspirasi manusia kadal ini, sehingga manusia tanpa sadar berada di bawah kontrol orang-orang yang berkuasa. Mark Zuckerberg, pendiri, ketua, dan CEO Facebook, sekarang Meta, bahkan membantah dirinya adalah manusia kadal. Benarkah semua tudingan itu? Entahlah, hanya pribadi mereka yang tahu. Apakah Anda reptilian humanoid? Saya harus mengatakan bukan, jawab Mark tegas ketika ditanya. Are the allegations true that you are secretly a lizard? I'm gonna have to go with no on that. Tapi terkadang dia memang terlihat tidak seperti manusia biasa pada umumnya. Pada tanggal 3 Desember 1967, seorang sersan polisi mengemudi sendirian di jalan raya pada pukul 2.30 pagi di Nebraska, AS. Herbert Summer, sersan polisi di Nebraska ini, sedang berpatroli dan melihat pesawat aneh mendarat. Setelah melihat pesawat itu, ia kembali ke kantornya dan tidak tahu apa yang telah terjadi selama 20 menit itu. Ia tidak ingat melakukan apa saja selama rentang waktu tersebut. Ia melaporkan kejadian ini kepada wartawan dan mendapat undangan seorang profesor ahli hipnosis regresif untuk mengetahui apa yang terjadi selama 20 menit tersebut. Dari pemeriksaan fisik, Summer mengalami gejala yang sama dengan orang mengaku diculik alien, yaitu di tengkuk telinga kirinya terdapat bilur merah. Dari hasil terapi itu, didapatkan bahwa Herbert masuk ke dalam pesawat tersebut lalu diwawancarai oleh sekelompok makhluk aneh melalui telepati sambil diperiksa seluruh tubuhnya. Herbert menceritakan bahwa makhluk itu setinggi 160 cm, bermata lebar seperti kucing dan bersinar. Seluruh tubuh mereka juga dilapisi baju perak. Menurut gambaran Herbert, psikiater menggambar semua adegannya. Coba perhatikan gambar berikut, seperti yang diingat Herbert. Makhluk-makhluk ini mengenakan kostum boiler suit berwarna abu-abu keperakan, berhidung pesek, mulut bercelah, tidak memiliki bibir, dan kelopak mata yang tidak berkedip, serta kepala yang lebih sempit dari manusia biasa, namun bentuknya lonjong dan bersisik. Mereka berkomunikasi dengan manusia menggunakan telepati. Di dada kirinya terdapat lencana bergambar ular bersayap. Mereka tampak seperti manusia kadal berbentuk ular yang legendaris. Kuncinya adalah lencana mereka, yaitu ular bersayap. Wujudnya yang seperti ini disebut Quetzalcoatl dalam bahasa Aztec, adalah dewa ular berbulu dalam mitologi Maya dan Aztec.
Legenda mengatakan bahwa mereka menyerahkan peradaban kepada manusia. Coba perhatikan lempengan batu maya ini. Di sini terdapat kepala manusia dan badan ular di bawahnya. Sementara di sini ada sayap. Mungkinkah mereka adalah bangsa dari Dewi Nuwa dalam mitologi Tiongkok kuno? Dalam naskah Aztec, tercatat himne atau gita puja manusia untuk Quetzalcoatl atau ular berbulu. Engkau datang dengan anggun ke bumi. Engkau dengan anggun mendekati perairan Anda, dataran tinggi Meksikomu. Engkau telah datang ke singgasana Anda. Tahta Anda pernah aku jaga sebentar untuk Anda, dan di sini aku menunggu kedatangan Anda. Mungkin teman-teman pernah menonton film Marvel's Black Panther, Wakanda Forever. Raja yang terbang di dalamnya itu adalah ular berbulu. Mereka mendirikan peradaban maju di bawah laut. Ini bukan hanya sekedar naskah TV, tapi sudah tercatat dalam buku-buku kuno lebih dari 3000 tahun yang lalu. Dari sini dapat diperkirakan bahwa manusia kadal yang ditemui Sersan Herbert di atas itu adalah dewa manusia purba, manusia berbentuk ular. Mereka memiliki kecerdasan super sejak zaman kuno. Gelombang otak mereka dapat melakukan telepati, dapat menerbangkan pesawat luar angkasa dengan kekuatan telepati. Manusia kadal dianggap memungkinkan dari sudut pandang paleontologi dan evolusi. Pada tahun 1983, ahli paleontologi Amerika, Dale Russell, mencetuskan teori bahwa dalam kepunahan massal di zaman kuno, beberapa dinosaurus kecil bertangan dapat bersembunyi di bawah tanah untuk bertahan hidup dari bencana tersebut. Menurut teori evolusi, mereka akan berevolusi menjadi manusia kadal seperti ini. Makhluk cerdas bersisik dengan bentuk muka seperti ular, dan ketika manusia muncul, peradaban mereka akan melampaui manusia setidaknya 100 kali lipat lebih maju. Ketika manusia purba melihat mereka, mereka berlutut dan menyebut mereka dewa. Butuh waktu sekitar 2,3 juta tahun bagi manusia untuk berevolusi dari Australopithecus menjadi manusia masa kini yang mampu membuat pesawat luar angkasa dan kecerdasan buatan. Demikian juga prinsipnya. Jika sejumlah kecil dinosaurus tidak punah dan terus berevolusi selama 230 juta tahun, maka dibandingkan dengan sejarah manusia, perkembangan mereka setara dengan evolusi manusia sebanyak 100 kali lipat. Diperkirakan bahwa mereka kini telah memasuki peradaban tipe 3, yaitu peradaban yang dapat memanfaatkan energi di galaksinya. Itulah sebabnya mengapa Sersan Herbert melihat manusia kadal duduk di atas UFO. Selanjutnya kita kembali ke kisah biarawan Fa Xian yang melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Biarawan Fa Xian menghabiskan 14 tahun waktunya untuk menulis autobiografi berjudul A Record of the Buddhist Countries. Namun karena ceritanya lumayan panjang, jadi kami tidak akan memaparkannya secara detail di sini. Singkatnya, disebutkan bahwa dia naik kapal dagang dari India Selatan dan memasuki Pulau Misterius setelah 14 hari. Pulau tempatnya mendarat disebut Kerajaan Singa pada zaman dahulu, tetapi pada zaman yang lebih kuno lagi disebut Lanka. Apa yang dimaksud dengan Lanka? Coba perhatikan peta ini. Ini adalah pulau besar pertama yang bisa dimasuki biarawan Fa Xian setelah 14 hari berlayar dari India Selatan. Ini jelas Sri Lanka. Nama Sri Lanka dalam bahasa Sanskerta kuno adalah Lanka. Para biksu dinasti Han menerjemahkannya sebagai Lanka. Ketika Sri Lanka memasuki Sri Lanka pada masa dinasti Qin Timur, itu sudah menjadi sebuah pulau, tetapi dalam kitab Skanda Purana, pada zaman dahulu kala, Sri Lanka bukanlah sebuah pulau, melainkan sebuah puncak gunung di benua misterius yang tenggelam di bawah laut. Dalam bahasa Tamil kuno, benua itu disebut Kumari Kandam, membentang dari timur dan barat ke Australia dan Madagaskar. Coba perhatikan peta dasar laut Samudra Hindia ini. Dasar laut di sini sangat dangkal dan membentuk segitiga samar-samar. Di benua inilah
pernah ada peradaban kuno berteknologi tinggi, dan yang sangat mengejutkan adalah Siddhartha Gautama, Buddha Sakyamuni, pernah menginjakkan kakinya di tanah ini. Dan yang pernah tinggal di tanah ini bukanlah manusia, melainkan naga, ras naga. Naga tercatat dalam epos India seperti Mahavamsa dan semacamnya dalam karya klasik India. Mereka adalah suku kuno yang tinggal di tempat yang sekarang disebut India Selatan dari Sri Lanka. Mereka terlihat seperti manusia berbentuk ular, seperti Dewi Nuwa. Bangsa Nuwa dalam epos ini, mereka digambarkan sebagai kelompok ras manusia super yang ada secara independen dari spesies manusia. Setelah agama Buddha diperkenalkan ke dinasti Han, para biksu menerjemahkan naga ini ke dalam klan naga. Negara diterjemahkan sebagai Raja Naga. Mereka umumnya berperawakan tinggi besar dan memiliki sisik di sekujur tubuhnya. Tercatat dalam kitab suci Mahamayuri Vidyarajni bahwa naga adalah Raja Naga yang tidak berkaki atau berkaki 2, berkaki 4 atau bahkan berkaki banyak. Volume 19 dalam Dirga Agama, sebuah karya klasik Buddhis awal menulis, naga memiliki naga yang lahir secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Naga mungkin menjadi banyak cabang 200 juta tahun yang lalu ketika berevolusi dan dapat bertahan hidup di darat, laut, dan udara. Adapun keberadaan naga sekarang, apakah mereka telah menjajah galaksi di alam semesta, dan apakah mereka akan kembali, itu adalah cerita lain. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.